Our hearts beat to the city streets. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Cerita Kehidupan ya. Untuk kesempatan kali ini akan membahas tentang dengan tema bersahabat dengan kekurangan. Sebelum kita membahas tentang kekurangan diri, jika kita sedikit mengupas tentang nasib ya. Banyak di antara kita yang tidak jarang mengatakan bahwa sesuatu yang buruk dalam hidup itu disebut sebagai nasib. Lalu, bijakkah kita jika segala sesuatu yang buruk terjadi pada kita, lantas dengan mudah kita menyebutnya dengan ya sudahlah, memang sudah nasib. Nasib setiap orang ternyata tidak selalu merupakan garis takdir yang sudah tidak bisa diubah. Namun, segala kenyataan yang terjadi di dalam hidup kita itu bisa juga merupakan akibat atau hasil dari apa yang kita telah perbuat. Semakin positif pikiran dan perbuatan kita, maka kita positif pula nasib hidupnya. Begitu pula sebaliknya, semakin negatif dan hitam warna perbuatan dan pikiran kita, maka semakin berantakan pula nasib yang akan kita alami. Jadi, jika ada sesuatu yang baru terjadi dalam hidup kita, maka kita tidak bisa menyalahkan takdir secara sepihak. Kita harus bertanya pada diri sendiri, kira-kira apa yang telah membuat hidup ini masalahnya terasa semakin berat? Sebab besar kemungkinan apa yang kita hadapi saat ini merupakan buah dari apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Di sisi lain, apabila kita menghadapi kenyataan yang pahit setelah kita berjuang untuk berpikir dan berbuat sebaik dan sepositif mungkin, itulah yang dinamakan takdir. Seringkali kita memang harus melalui ketetapan dari sang pemilik cerita kehidupan yang terkadang tidak bisa masuk di akal. Kok bisa? Saya sudah berjuang sebaik-baiknya, hasilnya tetap kalah dengan mereka yang mungkin ikhtiar dan doanya biasa-biasa saja. Fase-fase semacam ini yang sering membuat banyak orang menjadi cepat putus asa, menanam bibit dengki dan benci, kemudian enggan untuk berusaha lebih baik. Bahkan yang lebih parah adalah mempertanyakan keadilan Tuhan. Padahal bentuk kegagalan yang bahkan terjadi secara langsung merupakan sebuah skenario yang disengaja untuk menguji beberapa besar dan keyakinan dan tekad kita dalam berjuang. Sayangnya, manusia sudah dituliskan dalam ayat suci sebagai makhluk yang senang tergesa-gesa untuk apa yang dia inginkan. Hari ini apa-apa juga dibuat serba instan. Hal ini juga akan diperparah kondisinya jika manusia-manusia ini belum mampu untuk mengalahkan ego dan hawa nafsunya. Banyak kegagalan dalam hidup fatal terjadi sebab seorang belum mampu untuk mengalahkan keakuan dirinya. Ada rasa sakit dari dalam hati jika belum bisa mendapatkan pengakuan atau apresiasi publik atas sebuah prestasi secara materi yang bisa terlihat secara kasat mata. Jadi kalau dipikir-pikir lagi,
usaha yang sebagian besar kita lakukan sebenarnya itu tidak jauh hanya untuk mendapatkan pujian dari orang. Maka wajar ya apabila mereka itu sering harus remedi dalam hal ujian kehidupan. Di bab kegagalan inilah karena dia belum mampu untuk menerima ujian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Fenomena pahit yang terjadi dalam hidup kita itu telah serangkaian panjang usaha terbaik yang telah dilakukan merupakan bentuk suratan takdir yang sudah ditetapkan jauh sebelum dari kita ini datang ke dunia. Ini seperti kenyataan kita dilahirkan dari orang tua yang seperti apa. Nah, dengan keadaan keluarga yang bagaimana dan berasal dari suku apa, semua itu sudah kita terima. Jadi sejak muncul ke dunia tidak ada campur tangan kita dalam proses penentuan takdir tersebut. Nah, teman-teman, ini sudah mutlak ya. Sudah mutlak terjadi dan kita itu tidak memiliki negosiasi untuk mengambil pilihan lain. Sama halnya dengan ujian remedi dalam menghadapi kegagalan hidup yang berulang setelah usaha terbaik yang telah dilakukan. Mungkin bentuk pemikiran semacam ini akan sulit diterima oleh mereka yang tidak mempercaya adanya Sang Pencipta dan kehidupan setelah kematian. Namun di sini saya ingin meluruskan bahwa kenyataan yang mungkin dianggap kita buruk bisa jadi merupakan akibat dan pikiran dari perbuatan kita. Tetapi jika kenyataan pahit atau kekurangan dalam diri tersebut hadir setelah usaha terbaik itu sudah kita lakukan, atau mungkin kenyataan itu hadir sudah sejak kita lahir, maka itu bisa kita sebut sebagai nasib atau suratan takdir yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kekurangan dalam hidup yang masih bisa diubah, silakan untuk diubah sebisa mungkin dengan cara yang benar. Contohnya seperti apa? Sikap atau perilaku negatif kepada orang lain yang mungkin sering menyakiti itu perlu kita ubah ya teman-teman. Pola pikir negatif yang disadari atau tidak itu ternyata sudah membuat kita sendiri menjadi tertekan. Dan masih banyak lainnya. Tapi kalau yang kodratnya tidak bisa diubah tapi tetap dipaksa untuk berubah, maka siap-siaplah untuk merasa lelah dalam kesia-siaan. Oke, sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi kalian. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.